liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa fikum fidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus sadis utawi kiku hadis kang nomor 6. Ini hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in Nawawi. Judulnya Al Halal wal Haram. Jadi perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Sinarito saking Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Nu'man bin Bashir, sami'tu ngrungu sapa ingsun. Sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane pripun? Innal halala bayyinun. Innal halala temen setune perkara halal iku bayyinun jelas. Yang halal itu jelas. Wa innal harama lan temen setune perkara kang haram iku bayyinun jelas. Perkara sing haram yo jelas. Wa bainahuma lan ing dalem antarane perkara kang halal lan kang haram iku mustabihatun, perkara kang samar. Nah, jadi yang halal jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Ada redaksi lain, wa bainahuma umurun mustabihatun. Jadi sama, ya. Jadi antara yang halal dan yang haram itu disebut sebagai syubhat. La ya'lamuhunna kang ora padha weruh ing syubhat sapa katsirun wong akeh minan nasi nyatane saking menungso. Nah, ini banyak yang tidak tahu terkait dengan perkara-perkara syubhat itu. Ya. Ya disebut syubhat karena memang belum jelas, abu-abu. Iki haram apa halal, iki halal apa haram. Faman mungkau tawi sapa wonge iku ittaqa lamun ngreksa sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat. Jamak muannats salim. Ya, tanda nasabnya dengan menggunakan kasrah, makanya bukan syubuhata tapi famanit taqo asyubuhati. Ya, tanda jamak muannats salim nasabnya adalah dengan menggunakan kasrah. Innal hasanati, ya, bukan innal hasanata. Faman mongko utawi sapa wong iku taqo lamun ngreksa sapa man ngrekso asyubuhati ing pira-pira perkara kang subhat kang samar kae mau. Faqad istabro'a, ada faqadnya ndak? Ada. Faqad istabro'a mongko teman-teman bersihake terbebas lebaran sapa man lidinihi marang agamane man wa irdihi lan pira-pira kaperwirane man. Kaperwiran ki kehormatan,
Ya, irdih itu kehormatan. Jadi barang siapa yang mampu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, nah, maka dikatakan faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Padha karo wong sing njogo agamane, njogo kehormatane. Waman mongko utawi sapa wong iku waqa lamun tumiba sapa man fi syubuhatin dalam pira-pira perkara syubhat. Nah, orang yang tergelincir jatuh dalam perkara-perkara yang syubhat, waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami dalam perkara kang haram. Nah, barang siapa yang sudah apalagi membiasakan diri ya dengan perkara-perkara yang syubhat, maka lama-lama dia akan tenggelam, dia akan tercampur dengan perkara-perkara yang haram. Makanya hati-hati kalau ketemu barang-barang yang syubhat, yang belum tahu halal dan tidaknya, lebih baik kita menjaganya. Artinya apa? Menghindari. Ojo kok walah halal. Oh, nanti kalau kita sudah terbiasa menganggap remeh perkara-perkara yang syubhat, nanti kita akan enteng akhirnya, ringan untuk melakukan atau memakan atau apapun ya, sesuatu yang sifatnya haram, berbuat sesuatu yang haram. Makanya dari sekarang dilatih. Sekiranya perkara-perkara itu belum jelas halal dan haramnya, artinya syubhat, maka lebih baik dihindari. Karra'i kaya dene wong kang pangon, seperti orang yang menggembala, yar'a kang angon sapa ra'i haulal hima ing kiwa tengene bumi sengkeran. Bumi sengkeran itu kira-kira pekarangan orang lain ya, ada yang ada batasannya. Yusiku kang parek apa ayar ta'a yen to mangon sapa ra'i fihi dalem hima. Ala eling-eling sapa sira wa inna likulli malikin lan temen stune iku tetep kaduwe ratu. Hima utawi bumi sengkeran ada batasan-batasannya. Setiap orang, setiap penguasa itu memiliki batasan. Oh, saya yang punya pesantren ini ada batasannya tuh, mana tanah-tanahnya. Oh, saya yang punya sekolahan ini ada batasannya. Ya, ada batasan-batasannya. Ala wa inna himallah, ala eling-eling. Wa inna himallah lan temen setuhune sengkerane Allah. Ya, batasan-batasannya yang dilarang oleh Allah iku maharimahu, larangane Allah. Itu larangannya Allah itu himanya. Makanya kita itu jangan sekali-kali wah nyicipi kan sithik tok lah nyicipi. Lo jangan nyanyi dari awal dari nyicipi itu, justru malah nanti akan ketagihan. Allah sekali-kali mosok ora entuk. Mosok kok ibadah terus sekali-kali tak golek sing perkara-perkara sing haram. Lo jajal-jajal ngono iku dadi ketagihan. Kalau ndak kuat imannya, setannya akan lebih mampu untuk menguasai. Makanya banyak berdoa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Itu dalam Al-Qur'an. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, Rabb, a'udzubika, aku mohon perlindungan darimu, min hamazatis syayatin, dari godaan-godaan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan darimu ya Rabbi, ay yahdurun, dari hadirnya setan. Itu biasanya dibaca sebelum sholat, sebelum takbir itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ben sholate
gak diganggu setan, gak was-was, ben khusyuk. Ya minimal ada ikhtiar untuk apa namanya? Salat kita itu agar dijaga, agar tidak diganggu oleh setan. Ala eling-eling wa inna fil jasadi lan iku tetep ing dalem jasad mudghatan utawa ana daging seprengkel segumpal. Mudghah kemarin kan sudah juga, nutfah, alaqah, mudghah, ya, segumpal daging. Idza saluha tatkalane bagus apa mudghah ya salaha mongko bagus apa al jasadu jasad. Ketika segumpal daging itu kok baik, bagus, maka solahal jasadu kullu, maka otomatis semua atau seluruh jasad kita, organ tubuh kita itu juga baik. Lah apa itu? Wa idza fasadat lantat kalane rusak apa mudghah ya fasadal jasadu kulluh ya fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Ala eling-eling wahia utawi mudghah iku al qalbu ati, itulah yang disebut dengan hati. Barang siapa yang hatinya baik, maka dia akan senantiasa menjadikan, mempengaruhi seluruh jasadnya juga baik. Barang siapa yang hatinya buruk, maka akan mendorong tubuh kita juga akan berbuat sesuatu yang sifatnya buruk. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan terkait dengan hati itu. Hati itu sebagai motornya itu, ya, sebagai motornya yang akan membawamu kemana itu tergantung motormu iku mau. Lek motormu kuwe iso njogo tenanan ya insyaallah oleh mlaku ya apik. Makanya harus dijaga betul itu hati. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadisnya termasuk hadis yang muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Dikatakan ahamiyatul hadis, hadal hadis mujma'un ala azimi mauqihi wa kathratu fawaidihi. Jadi banyak sekali faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, termasuk juga jawami'ul kalim. Jadi hadis-hadis yang memiliki kumpulan-kumpulan hikmah di dalamnya. Nah, yang pertama, fiqhul hadis wa ma yursidu ilaihi al halalu bayyinun war haramu bayyinun. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu sudah jelas. Syariat mengatur dengan jelas apa-apa yang halal, apa-apa yang haram. Jadi sudah, kita tidak perlu bingung lagi. Nah, di antara keduanya itulah yang kemudian disebut dengan perkara yang subhat, umurun mustabihatun. Qala An-Nawawi rahimahullah taala ma'nahu annal asya'a salah satu aksam. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, halalun wadih la yakhfa alaih, sesuatu yang halal yang sudah tidak ada kesamaran lagi dalamnya. Itu yang pertama. Ya, ka'aklil khubzi wal kalam wal masyi, kaya sampean ki mangan roti, melaku, ngombe, berbicara, itu kan perkara halal. Ya, itu sudah jelas perkara halal. Wa ghairi dzalik. Wa haramun wadihun, yang haram itu juga jelas. Contohnya apa? Khamar, wazina, wa nahwihima. Contohnya seperti minum-minuman keras, kemudian berzina, itu kan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Itulah makna bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Lah bagaimana yang mustabihat?
Wa ammal mustabihat menurut Imam Nawawi fa ma'nahu annaha laisat biwadhihatil hilli wal hirmati. Jadi inilah kenapa dikatakan sebagai perkara yang subhat, karena banyak orang yang tidak tahu. Wa hadza la ya'rifu katsirun minan nas wa ammal ulama fa ya'rimuna hukmuha bin nasin aw qiyasin. Lah banyak sekali orang yang tidak tahu apa itu perkara-perkara yang subhat. Termasuk para ulama fa ya'rifuna hukmuha bin nasin aw qiyasin. Mereka juga hanya dengan menggunakan qiyas atau nas-nas yang sekiranya berkaitan. Nah, kita itu kan hidup itu semakin berkembang. Belum tentu semuanya itu ada hukumnya langsung di dalam Al-Qur'an. Makanya ada qiyas, ada ijma. Ya kan, kalau kita merunut pada hukum-hukum Islam, maka hukum Islam itu ada 3 ya pokoknya, yaitu Al-Qur'an, kemudian sunnah dan ijtihad. Ijtihad inilah yang kemudian melahirkan ada ijma, ada qiyas. Nah, itu yang muttafaqun alaih, yang disepakati para ulama. Hampir-hampir memakai ijma dan qiyas. Makanya di sini disebutkan binasin au qiyasi. Jadi sudah jelas. Ya. Lah, kalau sesuatu yang sekiranya itu bagian daripada was-was setan, kan ada was-was yang itu muncul dari setan. Kalau di sini dicontohkan, contoh was-was yang dari setan adalah wa mitsalu dzalik tarkun nikah min nisa'in baladin kabirin khaufan man yakuna lahu fiha mahram. Nek wong wedi nikah, meninggalkan menikah hanya karena takut, ya, hanya karena takut nanti yang saya nikahi jangan-jangan adik saya, karena saya sudah lama tidak bertemu dengan adik saya di sebuah negeri. Itu contohnya di sini seperti itu. Yo, tidak sampai dengan ketakutan yang demikian. Jadi tidak perlu. Watarku isti'mali ma'in fi fulatin li jawazi tanajusihi. Fahadha laisa biwas'in bal waswasatin syaitaniyah. Nah, kemudian kita itu mau menggunakan air di sebuah wadah yang besar yang kita tidak tahu itu halal najis atau tidak. Lah itu tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu. Kalau itu ya sudah, kembalinya kepada yakin. Makanya kalau kita kemudian begini di jalan misalkan mendapati kondisinya banjir, banyak air di jalanan, kemudian nyiprat air itu, kira-kira hukumnya najis atau tidak? Ya dihukumi tidak najis, karena air itu hukumnya tidak najis. Apalagi kalau banjirnya banyak, termasuk maul mubahir, banyu sing wis nyegoro. Kecuali kita bisa tahu langsung atau mendapati langsung bahwa saya pernah melihat di situ ada ayam yang buang kotoran, ada kucing yang buang kotoran di sana, maka bisa dihukumi najis. Tapi kalau enggak, ya enggak. Itu bagian daripada was-was. Saya termasuk dulu itu punya penyakit was-was itu. Penyakit was-was yang cukup hebat. Saya itu punya penyakit was-was yang cukup hebat dulu. Terkait dengan toharoh, terkait dengan sholat. Itu dulu saya punya penyakit termasuk yang takbirnya lama. Ketika mondok saya di Allah itu saya banget itu. Kalau ada sandi seperti itu podo karo aku. Nah, itu mutlak dari setan itu. Itu mutlak. Jadi secara teori baru mendapatkan ilmu jroning pondok mbiyen. Carane takbir ki ngene iki dan sebagainya. Saking kepingine oleh khusyuk, setan masuk sana itu. Itu was-was itu namanya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ra iso yakin, bisa lama banget salat. Sampai Allahu Akbar. Kaya-kaya kudu sempurna. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau saya takbir itu lama.
Sampai kadang imam sudah sampai sujud sujud rakaat pertama saya belum bisa takbir. Itu saya banget itu. Alhamdulillah sembuh sendiri. Tapi hikmahnya yang saya dapati, kalau melewati masa keraguan seperti itu malah menjadikan lebih yakin daripada sebelumnya. Karena menapaki ujian itu. Jadi Allahu Akbar sekarang sudah mudah. Wudu juga sama saya. Wudu ki koyo-koyo orang bersih wae. Terus tekan siku kan itu masih koyo-koyo durung wae. Itu bertahun-tahun saya. Mas mondok masih SMA, kalau ndak SMA malah sudah kuliah. Itu lama sekali, sampai kalau di kamar mandi itu saking was-wasnya saya, punya penyakit was-was yang dari setan itu. Misalkan di stasiun kan seadanya ya yang namanya kamar mandi itu. Karena was-was iki jojo sak durunge aku ora ngerti toharoh. Sebelum saya buang air kecil katakan BAK, itu tak gebyur sik. Seluruh sisi kamar mandi itu tak gebyur sik, biur. Setelah tak gebyurkan gak enek candelan to iku. Wah, aku sepatuan iki. Sepatune ojo-ojo kenang najis. Sepatune tak copot, tak deleh ning dhuwur. Lah terus celonone piye gak enek candelan. Ngantean tak kalungke ngene iki. Celananya itu. Sampai tak kalungkan itu saking krono setan oleh apa nguji aku mbiyen, was-was itu. Makanya jangan sampailah itu tenanan itu rekoso. Tapi setelah itu kemudian mendapati hikmah yang luar biasa. Jadi ketika wudu menjadi sangat-sangat yakin. Ketika sholat menjadi sangat-sangat yakin. Itu diantara hikmah yang saya dapati. Dan banyak hadis seperti itu banyak. Saya jangan-jangan yo ketularan. Krono ngerti cilikanku SMP lho. Anak wong kok salat kok Allahu Akbar semen to. Allahu Akbar. Allah. Jadi ora dadi. Itu tersiksa sekali saya itu. Tersiksa sekali. Padahal yang penting bismillah wis niat madhep nang Gusti Allah kan cukup, Allahu Akbar cukup. Tapi gak dadi. Kaya-kaya misalkan usolli fardhul isya'i arba'a rakaat. Kurang rakaatin iki. Ulangi meneh. Usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblat. Mustaqbilal kok kurang pas iki. Mau macane ora mustaqbilal ketoke. Ngono gitu sampai dengan lafaz itu. Nah, itu penyakit itu. Ya, bahkan dikatakan di sini bal waswasah asyaithaniyah. Makanya banyak berdoa tadi. Wa rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Kita harus senantiasa berta'awudz, menjaga diri terjaga dari bisikan-bisikan setan. Nah, yang kedua al-mustabihat aksamun. Jadi perkara-perkara subhat itu juga ada pembagiannya. Ini menurut pendapat Qassama Ibnul Mundzir. Menurut Imam Ibnu Mundzir, beliau membagi perkara-perkara subhat itu menjadi 3. Ya, yang pertama, syai'un ya'lamuhu al-mar'u haraman, tsumma yushiku fihi. Jadi yang pertama, seseorang yang tahu bahwa itu perkara haram, tapi kemudian dia ragu. Nah, dicontohkan di sini ya adalah ketika ada 2 kambing yang disembelih. Sembelihan pertama yang menyembelih itu adalah orang kafir. Otomatis sembelihannya termasuk haram karena tidak menggunakan lafaz basmalah dan sebagainya. Nah, yang kedua yang menyembelih adalah orang muslim. Lah dagingnya mbok campur. Itu artinya sesuatu yang jelas haram kemudian dicampur dengan perkara yang halal. Awalnya haram kemudian dicampur dengan yang halal. Maka kalau menurut Imam Ibnu Mundzir, yang seperti inilah yang harus ditinggalkan. Karena sudah nyata, iki perkara haram karo perkara halal campur. Berarti di dalam campuran itu sudah jelas ada campuran haram. Maka wajib ditinggalkan. Ora kok Allah yakin sing tak pangan ki mesti sing halal. Bismillah kok soalnya. Enggak demikian, karena sudah jelas-jelas tahu, betul-betul nyata tahu bahwa di daging itu dicampur dengan perkara yang haram. Itu yang pertama. Jadi menurut Imam Ibnu Mundzir,
sesuatu yang jelas haramnya kemudian muncul keraguan. Yang kedua wa aksuhu ayyakuna asyai halalan fayusiku fi tahrimi. Sekarang sesuatu yang halal kemudian ya ragu dengan keharamannya. Contoh ya, contohnya adalah yusiku fihi ba'da yakin at-taharah fala atharolah. Orang yang dia itu posisinya sudah berwudu, sudah suci, tapi kemudian dia ragu, iki aku wis batal apa durung, sudah batal atau belum, maka yang diyakini adalah apa? Belum batal. Kenapa? Karena pada awalnya dia sudah memiliki wudu. Ini yang sering saya sampaikan. Ada seseorang yang memiliki wudu, lalu dia ragu sudah batal atau belum, maka yang diyakini adalah belum batal. Karena asal hukumnya dia sudah punya wudu. Berbeda dengan ketika ragunya adalah aku wis wudu apa durung, saya sudah wudu atau belum ya, saya kok ragu. Kalau ragunya seperti ini, maka yang dihukumi adalah belum wudu. Karena awalnya dia belum wudu, lalu ragu, aku wis wudu apa durung. Tapi kalau yang pertama tadi saya contohkan, dia sudah memiliki wudu, lalu ragu sudah batal atau belum, maka yang diyakini adalah belum batal. Nah, ini yang dicontohkan oleh oleh Imam Ibnu Munzir. Nah, yang ketiga adalah wasyai'un, sesuatu ya syuku fi hurmatihi aw halihi 'ala sawa. Sesuatu yang memang diragukan keharaman atau kehalalannya itu imbang. Nah, kata Rasulullah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai subhat yang sebenarnya. Kalau yang pertama kan jelas itu haram karena sudah nyata enek wedhus loro dibeleh neng wong kafir, di sini dibeleh neng wong muslim, dicampur jelas campur haram, tinggalkan. Kalau yang kedua contohnya adalah sesuatu yang awalnya sebetulnya dia sudah punya perkara yang halal, wudu, toharoh, kemudian ragu. Nah, itu harus dihilangkan dengan keyakinan. Ya, dihilangkan dengan keyakinan. Nah, yang terakhir inilah yang disebut dengan subhat yang harus ditinggalkan. Contohnya adalah Rasulullah dikatakan suatu ketika Rasulullah itu mendapati ada satu buah kurma yang berada di dalamnya Rasulullah. Rasulullah tidak memakan. Kenapa? Takut kalau kurma itu adalah kurma sedekah. Karena ahlul baitnya Rasulullah itu tidak boleh menerima sedekah. Kanjeng Nabi itu gak antar sedekah. Ada satu kurma itu. Bahkan ada hadis lain ketika si Hasan Husain itu makan kurma itu suruh dilepeh tahu ya, dimuntahkan. Karena takut kalau itu adalah kurma hasil daripada sedekah. Padahal yang dalamnya kanjeng Nabi. Fajitu tamratan sakitatan ala firashi. Ya, ning lemek nek. Kemudian farfaha li akliha tsumma akhsha. Kemudian Rasulullah takut antakuna minas shadaqah. Takut kalau itu bagian daripada sedekah, makanya harus dihindari. Nah, kemudian kalau dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, bukan kita itu meninggalkan perkara-perkara yang subhat saja. Kalau yang haram kan sudah jelas kita tinggalkan. Kalau yang subhat itu sudah jelas kita tinggalkan. Tapi ada para ulama-ulama yang mengatakan bahwa hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang baik itu bisa dinilai buruk oleh orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya ada satu cerita itu di kitab Targhib kan ada itu. Bahwasanya Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit itu tidak mau berduh di rumah orang yang dia hutangi, hanya karena menganggap bahwa itu nanti bagian daripada riba.
kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Menggunakan dalil itu Imam Abu Hanifah. Misalkan saya menghutangi si Vina nih. Wah, saya main ke Depok sana. Wah, aku ngerti lek iki umai Vina, aku udanen. Saya ndak mau berteduh di rumahnya Vina. Kenapa? Karena Vina itu orang yang saya hutangi. Jangan sampai saya kemudian punya keyakinan bahwa wah, Vina kan sing tak utangi ning aku, paling yo ngiyup-ngiyup, paling moso ya gak entuk. Itu Nu'man bin Thabit sampai sedalam itu. Ya, aifahnya itu menjaga diri dari perkara-perkara yang subhat itu sampai sedemikian. Bahkan menganggap fahuwa riba. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya ada mengambil suatu kemanfaatan, maka bisa menjadi riba. Saya menghutangi si Puji misalkan, saya bebas lah nyilih motore Puji ra apa-apa. Cah gue sing tak utangi ning aku. Itu jaro naf'an itu. Itu kalau Imam Abu Hanifah menganggapnya bagian daripada riba. Ada orang yang tidak mau bermuamalah dengan orang bekerja harta riba hanya untuk menjaga. Tapi kalau belum jelas, ya janganlah. Jangan kemudian wah iki kerja ning bank iki, ojo-ojo iki duitnya duit riba. Ya jangan sampai seperti itu kalau memang belum jelas. Tapi yang namanya iffah, yang namanya menjaga diri, hati-hati dari hal itu tidak apa-apa. Ya, karena dikatakan itulah nanti yang akan bisa mendekatkan kita kepada ketakwaan. Ya, dekat dengan Allah. Nah, himallah maharimahu. Makanya kalau dalam fikih itu ada pohon yang kemudian kok buahnya kok sampai ke tetangga, itu bisa halal menjadi miliknya tetangga. Itu kan termasuk hima sebenarnya. Sampean ki duwe wit tapi kok mentiung ning ngene tanggane, itu bisa halal menjadi miliknya si tetangga. Kalau dalam fikihnya seperti itu sampean. Jadi hati-hati. Wah, iki misalkan sampean punya peliharaan menggembala kambing. Wah, menggembala kambingnya itu kok sembarangan ning pekarangane wong liya, suwi-suwi mangan wit-witane pekarangane wong liya. Lah itu bisa menjadi haram. Makanya wah, iki nyedaki pekarangane wong liya tak dohke. Nah, harusnya seperti itu. Saya punya kambing ya misalkan ya. Saya tahu ini kambing saya itu sedangnya masuk pekarangan tetangga ini. Ya sudahlah, saya gembalakan di lapangan saja yang milik umum, yang memang tidak ada milik siapapun. Itu miliknya pemerintah. Sukte wakeh, banyak rumputnya, digembalakan di sana. Jadi ora masalah. Itu bukan pekarangan, bukan milik orang lain. Lah mbok gembalake kok ning jejer pagere wong liya, yo mangani kembange tanggamu, mangane wit-witane tanggamu, mlebu omahe tanggamu, iku iso dadi halal ngono gitu. Makanya hukumnya iso dadi halal. Ya wedhus-wedhus gue ya dadi halal, dibeleh ada yang Pak Yai. Beleh wae, beleh. Masya Allah. Nah itu ya hukumnya fikih seperti itu. Tapi ya kita juga harus hati-hati karena tidak mesti mereka yang punya adalah orang yang paham fikih. Dilaporkan yang polisi malah dikerutuk malah bahaya. Nah itu karena, tapi kalau paham fikih ya kira-kira ya demikian lah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.